Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali lagi diberi kesempatan dan waktu luang sehingga bisa kembali bersama-sama melanjutkan latihan Tamyiz 2, latihan i'rab untuk Tamyiz 2 sudah masuk kepada surat Al-Alaq ya, pada bagian yang kedua ya. Bagian kedua ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, ini kalimat baru ya, pemisah. Ini adalah jumlah ibtidai atau isti'nafiyah ya. Ini kalimat baru berupa jumlah fi'liyah. Istifham ta'ajjubi ya, untuk menanyakan tapi dalam bentuk takjub, dalam bentuk heran ya, dalam bentuk keheranan ya, dalam bentuk keheranan. Ra'aita fi'lul madhi domir anta sekaligus menjadi fa'ilnya ya. Alladzi yanha ya adalah maf'ulnya. Alladzi adalah maf'ul dari ra'aita. Yanha silahnya berupa fi'lul mudhari' marfu', domirnya huwa yaitu alladzi ya, yaitu ya. Kemudian abdan maf'ul dari yanha ya, maf'ul dari yanha ya. Idza shalla dzaraf madruf terhubung kepada yanha ya, atau syarat dan fi'il syarat kemudian jawaban syarat dikira-kira. Jadi ada dua fungsi idza, lagi-lagi dzaraf madruf ya terhubung kepada yanha sekaligus juga jumlah fi'liyah dalam bentuk fi'il dan dalam bentuk syarat dan jawab. Di sini ada fi'il syarat, fi'il jawabnya dikira-kira ya. Idza shalla ya, shalla fi'lul madhi dhamir huwa yaitu alladzi ya. Abdan ya, maaf ya, yaitu abdan ya, yaitu abdan ya, yang salat itu abdan ya. Ya, kita terjemahkan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, apakah bagaimana pendapatmu? Ya, ro'a itu pendapat di sini ya. Di sini yang diartikan di sini adalah pendapatmu ya. Ya, bagaimana pendapatmu? Atau apa kamu lihat? Atau apakah kamu melihat? Ya, apakah kamu lihat? Ya, atau pendapat juga bisa. Apakah kamu melihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Ya, apakah kamu melihat seorang hamba? Apakah kamu lihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Ya, jadi ra'aita butuh maf'ul yang harus diperlihatkan ya, yaitu langsung alladzi ya, kan harus ada yang dilihat. Apa kamu melihat? Fa'ilnya kan engkau. Apakah kamu melihat? Siapa yang dilihatkan? Itu tidakkah kamu heran ketika melihat? Ya, itu maknanya ta'ajjub itu begitu. Tidakkah kamu heran melihat seorang yang melarang seorang hamba ya, orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan alladzi yanha di sini adalah ditafsirkan oleh para ulama, para mufassirin, yaitu Abu Jahal ya. Abdan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sholat. Jadi di sini Nabi Muhammad disifati dengan hamba ya. Ini perbedaan antara Muslim dan Nasoro. Nasoro begitu melampaui batas terhadap Nabi Isa sampai-sampai menempatkan beliau sebagai Rob. Padahal Nabi Isa abdan ya, abdun ya, hamba sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain. Juga membedakan membedakan dengan Nasoro ya. Jadi di sini ditetapkan bahwa Rasulullah itu manusia biasa, abdan, hamba Allah yang sebagaimana hamba Allah yang lain. Idza shalla, ketika dia sedang sholat. Ya, ketika dia melakukan sholat.
Ya, lanjut. Nah, kemudian aro'aita lagi, ya. Ini adalah taukid, ya, pengulangan sebenarnya dari dari eh, dari kalimat sebelumnya, ya, sama i'rabnya ini, ya. Ya, jumlah istinafiyah bayani, karena nanti akan ada dia masih terhubung lagi dengan ini. Dia aro'aita yang mana? Sekarang penunjukannya kepada in kana alal huda au amaru bitaqwa, terhadap abdan, ya. Bagaimana, apakah kamu melihat, ya, atau bagaimana pendapatmu kalau ternyata orang yang dilarang untuk sholat tersebut in kana alal huda au amaru bitaqwa, bahwasanya dia adalah termasuk orang yang di atas petunjuk atau dan, ya, dan au di sini ya, ya, jadi atau dia menyuruh untuk bertakwa, ya, ya. Nah, di sini, ya, in kana alal huda au amaru bitaqwa adalah jumlah i'tiradiyah, ya. I'tiradiyah atau istinafiyah bayani, ya. Ya, dia adalah jumlah istinafiyah bayani, pemberjelasan apa, pengelaborasian istinafiyah bayani, elaborasi tentang tentang maf'ul dari ro'aita di ayat sebelumnya. Kan ada dua yang dibicarakan. Tidakkah engkau melihat, ya? Tidakkah engkau melihat orang yang melarang, maf'ul dari maf'ul, ya. Aro'aital ladzi yanha 'abdan idza shalat. Jadi yang dibicarakan di sini orang yang dilarang, ya. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang tersebut, jadi kana di sini, ya, huwa, karena itu kan fi'lul madhi, ya. Huwa di sini adalah abdan tadi, ya, abdan yang di belakang. Bagaimana menurutmu jika hamba yang tadi itu yang dilarang untuk sholat, dialah yang berada di atas petunjuk atau dia yang menyuruh takwa, untuk ketakwaan, menyuruh kepada ketakwaan, ya. In asyartu. Jadi di sini jumlah ismiyah, syarat dan jawab. Ya, jumlah ismiyah. Karena fi'il asyartu, ya, di sini dia disikapi fi'il asyartu tapi dia awamilul isim. Dia adalah amil dari jumlah ismiyah yang mengubah i'rab dari jumlah ismiyah, ya. Isim kana adalah huwa yang dikira-kira, tidak nampak di sini, yaitu abdan. Alal huda jar majrur terhubung pada khobar kana yang dikira-kira, ya. Au untuk melanjutkan khobar, amara khobar kana berupa fi'lul madhi domirnya huwa yaitu abdan, bit taqwa jar majrur terhubung kepada amara, ya. Jadi di sini terheran-heran lagi, ditambah lagi keheranannya, ya. Tidakkah apakah engkau melihat seorang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat, ya. Bagaimana lagi jika orang yang disolat itu adalah yang dilarang untuk sholat adalah orang yang berada di atas petunjuk, au amara bittaqwa, atau memerintahkan kepada takwa. Nah, perlu di catatan kecil di sini, jangan gunakan ayat ini untuk masa-masa sekarang, ya, masa-masa corona, ya, masa-masa corona, seakan-akan orang yang melarang ke masjid dianggap anti-Islam, ya. Dibawa ayat ini, kalau khawatir ada yang bawa ayat ini, ya. Ara'aita inka, ya. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita, ya, in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ini salah jurusan. Kalau ini jelas yang melarang orang kafir, yang dilarang Nabi Muhammad, dan itu Nabi Muhammad punya hak untuk sholat di Ka'bah, ya, punya hak untuk sholat di Ka'bah, dilarang, dan tidak ada alasan pelarangan, dilarang karena benci saja. Kalau sekarang kita melarang orang ke masjid karena akan ada penyebaran virus, sebagaimana sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama, ya, fatwa dari ulama-ulama dunia bahkan, ya, Muhammadiyah, NU, ya, hampir seluruh ulama
Yang justru yang marah-marah ini tidak ada ulamanya mereka, ya, yang marah-marah ini tidak ada satupun ulama yang berfatwa demikian, apalagi ada alimisi. Yang dimaksudkan di sini, ya jadi pengheranan orang yang melarang orang sholat sedangkan tidak punya alasan, bahkan yang melarang itu orang kafir yang memang benci Islam. Ini kan orang yang melarang ke masjid memang cinta ke Islam. Dan juga sudah ada larangan Rasulullah untuk tidak keluar, ya, untuk tidak untuk memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Apalagi tidak ketahuan mana yang sakit mana yang sehat, dipisahkan. Ya, dan juga sudah ada ya. Jadi ini bukan konteksnya dibawa ke yang sekarang. Jadi jangan sampai ada yang menganggap membawa ini ayat yang ditujukan pada orang kafir, ditujukan pada orang muslim, itu jelas salah ya. Orang yang ditujukan, ayat yang ditujukan terhadap orang kafir dibawa kepada muslim, dan alasannya beda. Alasannya beda. Larangan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad beda dengan larangan imbauan para ulama, ya, ulama MUI semua kepada kaum muslimin untuk berjamaah di masjid. Itu pun tidak dilarang sholat, justru tetap suruh sholat kan. Tetap disuruh sholat meskipun di rumah. Tarawih, ya, nanti tarawih, sholat id, ya, sholat Jumat bahkan yang sudah wajib jelas tetap di rumah, ya, karena masih ada wabah, jadi jangan menantang maut, ya. Nah, kembali lagi di sini. Jadi ini kelarangan, keheranannya double. Bagaimana, apakah kamu melihat orang yang melarang sholat, orang yang seorang hamba yang untuk sedang sholat, sedangkan yang dilarang itu sendiri pun di atas petunjuk dan menyeru kepada ketakwaan. Jadi sudah tambah. Baru ditambah lagi ayat selanjutnya, aro'aita lagi. Jadi sekarang tujuannya kepada yang melarang. Kalau tadi kan disuruh pikir. Yang pertama disuruh pikir tentang orang yang melarang dan yang dilarang. Yang kedua disuruh pikir kepada yang khusus kepada yang dilarang sholat tadi. Bagaimana kalau orang yang dilarang sholat pun adalah termasuk orang yang termasuk orang yang di atas petunjuk dan memerintahkan pada ketakwaan. Sekarang fokusnya ke yang melarang. Aro'aita, ya, sama tadi, in kadzdzaba wa tawalla, ya. Jika justru yang melarang itu adalah seorang yang mendustakan hari akhir, yang mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan yang berpaling, ya. Ya. Oh ya, lupa ya, ini. Ya, in kana alal huda au amaru bittaqwa kan in asyartu. Kana fi'il asyartu, domirnya huwa yaitu abdan, alal huda jar majrur terhubung pada khobar kira-kira, au amaro khobar dari kana, ya. Ya, bittaqwa jar majrur terhubung. Ini semua lihat ya. Karena ini kan baru fi'il asyartu. Jawabannya mana? Di kira-kira, ya. Kan biasa ada in titik fa, ya, atau langsung jawab fa. Kalau ini, ya, kan ada kalau jawaban syaratnya tidak ada di sini, berarti dikira-kira. Kan ada fiil syarat, jawab syarat, fiil jawab syarat. Kan biasa begitu. Asyarat, asyartu, fiil asyartu, huruf jawab syartu atau huruf jawab syartu, huruf yang fa yang menjawab syarat ini bisa ada bisa tidak, ya. Bisa ada bisa tidak. Kemudian jawab asyartu. Ini huruf dan jawab asyartu tidak ada, ya. Berarti dikira-kira, bukan tidak ada, dikira-kira. Kemudian di sini juga sama, ya. In kadzdzaba wa tawalla, ya. Jadi i'tiradi, dia adalah yang tadi juga in kana alal huda au amara bittaqwa, in tadi itu jumlah i'tiradi, anak kalimat dari aro'aita, ya. Ada dua kalimat itu ya, aro'aita dan in, ya. Aro'aita dan in. In tadi, in kana alal huda au amaru bittaqwa dan in kadzdzaba wa tawalla, ini kedua-duanya adalah anak kalimat dari ro'aita yang di awal tadi. Ya, jadi itu ada dua kalimat ya, satu ayat ada dua kalimat. Aro'aita dan in kana in kadzdzaba wa tawalla. Ya, i'tiradiyah, anak kalimat, ya. In asyartu kadzdzaba fi'il asyartu, fi'il madi dhamir huwa yaitu alladzi yanha, ya. Di sini fokus membahas orang yang melarang. In kadzdzaba wa meneruskan fi'il asyartu, tawalla fi'il asyartu karena diteruskan oleh waw jumlah maktufah, fi'lul madhi dhamir huwa yaitu alladzi yanha, ya. Nah, ya.
Jadi di sini sekarang fokus, maka bagaimana lagi ya, kalau yang dilarang, maaf ya. Kalau yang dilarang adalah, kalau yang melarang adalah orang yang mendustakan lagi berpaling, ya. Mendustakan lagi berpaling, ya. Ini kalau yang melarang mendustakan atau berpaling. Ya, kemudian lanjut lagi, ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Di sini ia adalah maf'ul dari ro'aita. Dia maf'ul dari ro'aita, ya. Ro'aita, aro'aita, ya, ro'aita yang ada di ayat sebelumnya. Yang tentas ro'aita yang membahas tentang ro'aita yang paling awal, ya. Ro'aita yang paling awal. Ro'aita yang paling pertama, kan ro'aita yang paling pertama adalah yang mana? Ro'aita yang paling pertama, ro'aital ladzi yanha. Aro'aital ladzi yanha, ya. Aro'aital ladzi yanha, alam ya'lam bi annallaha yara. Itu ya. Jadi begitu. Jadi 10, 11, 12, 13. Jadi mana? Maaf. Ya, jadi 10, 11, 12, 13, ya. 10, 11, 12, 13 itu cuman kalimat yang merinci dari ayat 9, ya. Ayat 9 dirinci ayat 10 sampai 13, ya. Ayat 9 dirinci oleh ayat 10 sampai 13. Kemudian ayat 14 adalah maf'ul dari ayat 9. Ya, maf'ul dari ayat 9. Aro'aital ladzi yanha, alam ya'lam bi annallaha yara, ya gitu ya. Jadi itu. Kalau itu kan untuk menegaskan ro'aita, jadi menegaskan. Jadi dia bagian dari bagian terpisah, bagian yang ini terhubung dengan ayat 9, tapi ini adalah bagian dari ayat 9, ya, maf'ul dari ya ro'aita. Jadi ro'aita, ya. Jadi aro'aita alladzi yanha, apakah kamu melihat orang yang melarang aro'aita, ya 9 10 ya, maaf ya. Aro'aita alladzi yanha abdan idza shalla, ya. Alam ya'lam bi annallaha yara, ya gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi aro'aita alladzi yanha abdan idza shalla, ya. Jadi apakah kamu melihat orang yang melarang seorang hamba untuk sholat? Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat? Itu ya. Intinya itu. Intinya itu. Yang sani yang 11, 12, 13 kan merinci. 11, 12, 13 menambahkan pengheranan. Ya bagaimana lagi kalau orang yang melarang yang dilarang itu di atas petunjuk dan memerintahkan kepada ketakwaan. Bagaimana lagi jika yang melarang adalah orang yang justru orang yang mendustakan dan berpaling. Tidak, baru itu yang kalimat ini tadi, kalimat yang perincian tadi. Kemudian sekarang maf'ul dari ro'aita yang di ayat 9. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, ini adalah maf'ul jumlah fi'li yang menjadi maf'ul dari aro'aita ayat 9. Istifham lam huruf jazm, ya. Ya'lam berarti mudhari majzum, domirnya huwa yaitu alladzi yanha, ya. Kembali lagi ke ayat 9, ya. Karena dia maf'ul, fa'ilnya yang ada di maf'ul pasti ada di fi'il yang menjadi inti dari kalimat, ya. Ya, ya'lam, tidakkah orang yang melarang tersebut tahu bi annallaha yara, bahwasanya Allah yara, ya. Ya. Bi annallaha yara. Nah, bi di sini bi zaidah, ya. Bi di sini zaidah. Ya, ba di sini zaidah. Jer. Dia benar jer. Annallaha yara menempati kedudukan majrur, tapi bi di sini cuman zaidah tambahan, ya. Maka annallaha yara jumlah ismiyah yang menjadi maf'ul dari ya'lam, ya. Tidakkah dia tahu bahwasanya, lihat tidak ada diterjemahkan bi kan? Langsung bahwasanya, anna kan bahwasanya. Bahwasanya Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha melihat, ya. Dia, ya. Maf'ul harusnya ada ya. Yara a'malahum, ya, a'maluhu,
ya, a'malahu, ya, bahwasanya Allah melihat amalannya, amalan-amalannya, ya. Kalau dia tahu Allah melihat dia melarang, harusnya dia takut dong kepada Allah, karena yang dia larang itu orang yang di atas petunjuk dan memerintah kepada takwa, dan dia sendiri orang yang mendustakan lagi berpaling. Ya, dia dua parah di situ. Yang dilarang orang yang berada di atas takwa, yang melarang justru orang yang kafir lagi berpaling. Ya, sama juga sekarang di sini, orang yang melarang untuk ke masjid justru dilarang, justru dimaki-maki. Ya, ada video kemarin saya bagikan di grup Al-Adna, justru dimaki-maki. Ya, padahal yang melarang itu ada di atas petunjuk, kebalikannya sekarang. Yang melarang itu ada di atas petunjuk, yang memaksakan diri untuk sholat di masjid tidak di atas petunjuk, ya, di atas semangat buta, perasaan dan hawa nafsu, ya. Jadi di sini, kalau tahu, ya, kalau dia tahu bahwasanya tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat perbuatannya? Kalau dia, karena pemahamannya, kalau dia tahu Allah melihat perbuatannya, jelas dia tidak akan berbuat kekufuran, keberpalingan, dan melarang orang Nabi Rasulullah SAW dari sholat. Ya, ini bi anallaha yara, kedudukannya ini jar majrur, tapi bi itu adalah zaidah. Anallaha yara jumlah ismiyah, kedudukannya majrur, tapi juga dia adalah maf'ul dari ya'lamu, ya'lam, karena bi dianggap tidak ada, dianggap zaidah, tambahan sisipan, ya, sisipan saja, ya. Anna huruf serupa dengan fiil untuk taukid. Allah lafzul jalala isim inna, anna, ya. Yaro khobar anna berupa fi'lul madi domir huwa, yaitu Allah, ya, yang melihatkan Allah, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ya. Ini adalah jumlah istinafiyah atau ibtidaiyah, kalimat baru berupa jumlah fi'liyah. Ya. Kalla huruf rod dan jazr, yaitu huruf rod dan bentakan, ya. La lam taukid, in asyartu, ya, berarti ini jumlah syarat dan jawab, ya, jumlah syarat dan jawab. Lam jazam, huruf jazam. Yantahi mudhari' majzum, domirnya huwa, yaitu alladzi yanha, ya. Lanasfa'an, ya, jawab dari asyartu, ya, jawab dari asyartu, tapi dia juga adalah jawaban dari sumpah yang dikira-kira, karena lagi-lagi sudah dibahas sebagaimana dalam dalam qasam, pembahasan qasam di dalam surat Adiyat, ya, yang materi qasam. Kalau fi'lul mudhari diapiti oleh lam dan nun, maka dia adalah jawaban, yang pertama adalah dia adalah jawaban dari sumpah yang dikira-kira. Misalkan warabbika, demi Tuhanmu, lanasfa'an, ya. Itu di sini nunnya tidak bisa masuk, ya, sehingga dia menjadi fathatain, ya. Sebenarnya dia lanasfa'anna, ya, nun taukid dia. Itu yang tanwin di situ itu adalah perwakilan dari nun taukid. Perwakilan dari nun taukid, ya. Nah, kalau fi'lul mudhari yang diapit oleh lam taukid dan nun taukid, maka dia adalah mabni fathah nasfa'a. Kedudukannya rofa bukan nasab, ya, mabni fathah, ya. Dia ini mudhari, yang satu-satunya mudhari, jenis mudhari yang mabni adalah ketika dia diapit oleh lam dan nun taukid. Dia fathah mabni, kedudukannya adalah rofa, ya. Bin nasiyah jar majrur terhubung pada nasfa'ah, ya. Kemudian nasiyatin kazibatin khoti'ah. Ini badal, ya. Lihat lagi, dia berulang lagi, nasiyatin bin nasiyah. Bin nasiyah. Makanya badalnya nasiyatin. Lihat, nasiyatin. Ya, jer, ya, berkedudukan jer karena yang dibadali itu adalah jer. Kazibatin sifat pertama, khoti'atin sifat kedua. Ya, fal yad'u nadiyah. Di sini adalah kalimat baru lagi, jumlah ibtidaiyah berupa syarat dan jawab dengan syaratnya yang dikira-kira, ya.
Ada syaratnya di situ. Jumlah syarat, jumlah fi'liyah, syarat dan jawab, karakteristiknya jawab dan syarat dan jawab. Falyad'u nadiya ini justru jawaban, ya. Syaratnya adalah in kana qadiron, ya. Kalau dia mampu, falyad'u nadiyah, maka hendaklah dia memanggil golongannya, ya. Ya, jadi in asyartu kana awamilul isim, ya. Uh, isim kana huwa, yaitu fa'il dari kana, huwa dikira-kira, qadiron, ya, qadiron adalah khobar dari kana. Kemudian fa jawab dari asyartu. Lam itu untuk menjazamkan. Jadi fa dan lam jazam, ya. Kalau di tamyiz satu kita bilang fal, lam lama li wal fal. Ya, wal dan fal itu fa dan lam jazam, wa dan lam jazam, ya. Itu ya, sebenarnya gitu ya. Untuk dimudah jadi fal, ya. Yad'u ini untuk jawab syarat, fa di sini untuk jawaban syarat. Yad'u adalah fiil jawaban dari syarat mudhari majzum. Ya, mudhari majzum domirnya huwa, yaitu allazi yanha. Maka yang, ya, maka allazi yanha tadi kalau tidak mau berhenti, ya, kami akan seret dia dengan ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya seorang pendusta lagi banyak dosa, ya. Kemudian setelah diseret, in kana qadiron, jika dia mampu, suruh golongan falyad'u nadiyah, panggil golongannya untuk menghalangi kami menyeret ubun-ubunnya ke neraka. Ya, jadi Allah tantang, ya. Kalau dia mampu, ya, kalau dia tidak berhenti dari melarang Rasulullah SAW untuk sholat, ya, maka akan kami seret ubun-ubunnya, ubun-ubunnya orang yang pendusta, ya, yang penuh dosa, ya, yang penuh dosa. Kemudian jika dia mampu, ketika kami hendak menarik ubun-ubunnya, jika dia mampu, suruh panggil golongannya untuk menolong dia, ya, falyad'una dia. Suruh panggil golongannya dia untuk menghalangi kami, untuk menghalangi Allah, ya, dan para malaikat yang Allah suruh untuk menarik ubun-ubunnya, ya, untuk menghalangi hal tersebut terjadi, ya. Sanad'u zamaniyah. Maka kami akan memanggil malaikat zabaniyah, ya. Ini adalah jumlah takliliyah yang memberikan penjelasan, ya, dari falyad'u nadiyah. Sa istiqbal nad'u fil mudhari marfu, domir nahnu sekaligus fa'ilnya, zabaniyata menjadi maf'ul dari nad'u. Kemudian kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla huruf jazr, huruf apa namanya? Huruf rod dan jazr, ya, huruf bantahan. Ya, la nahi jazimah, nahiyah jazimah, la larangan untuk menjazamkan fi'lul mudhari yang datang setelahnya. Tuti' ya mudhari majzum, domirnya anta sekaligus menjadi fa'ilnya, hu menjadi maf'ulnya dari tuti', ya, wa al-atfu melanjutkan fi'il dari jumlah istinafiyah ini menjadi jumlah maktufah, usjud fi'lul amr, ya, fi'lul amr domir anta, fi'lul amr domir anta, ya, iqtarib fi'lul amr domir anta lagi. Ini salah ketik, ya. Belum sempat saya ganti mudhari majzumnya menjadi amr, ya. Usjud amr anta, ya, iqtarib juga belum sempat diganti amr anta, ya. Ya, jadi amr anta itu, ya. Fi'lul amr domir anta. Fi'lul amr domir anta. Usjud fi'lul amr domir anta, iqtarib fi'lul amr domir anta. Ya, di sini Allah melarang, jangan taati orang yang melarang kamu sholat, ya. Bahkan tetap sholatlah, usjud itu sholatlah, tetap sholat, tetap sujud, waqtarib, dan tetap mendekat kepada Allah. Nah, di sini konteks dari ayat ini adalah terhadap Nabi Muhammad, terhadap larangan Abu Jahal. Adapun sekarang, larangan dari MUI, ya, kepada kaum muslimin untuk tidak sholat berjamaah di masjid, jangan dibawakan ayat ini. Ya, ini beda konteks, beda ini, tidak boleh, jangan samakan MUI dengan Abu Jahal. Justru yang jahil itu orang yang tidak menaati fatwa ulama. Seluruh ulama di dunia memfatwakan jangan sholat, bahkan di Mekah Madinah, yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dilarang, diperintahkan untuk tidak sholat dulu di situ, karena untuk menghalangi mudarat,
ya untuk tidak mendapatkan mudarat agar tidak tertulari virus atau menulari virus, ya. Nah, justru tidak, orang yang menantang fatwa ulama ini adalah orang yang jahil. Tidak ada satupun ulama yang bersama mereka, tidak ada. Mereka tidak punya ulama yang membekengi eh, sikap mereka, ya. Sikap mereka tidak maupun ahli kesehatan, tidak ada ahli kesehatan. Kalaupun ada yang agak meremehkan kemarin dari dokter hewan, itu pun tidak dianggap karena dokter hewan pun sudah membantah, ya. Lebih hendaknya dikembalikan kepada dokter yang memang ahli di bidang pandemik, ya, epidemik, ya. Ya, demikian ini. Jadi la tuti'hu wasjudu waqtarib, jangan kamu taati Abu Jahal, ya. Tetaplah sujud dan tetaplah mendekat kepada Allah, ya. Ini adalah al-alaq. Nah, mari untuk lebih paham konteks ayat tadi yang sudah kita bahas, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, ini jumlah istinafiyah. Kemudian ara'aita, ya, dia istinafiyah bayani untuk ara'aita tadi, yang pertama, ya, dia untuk taukid. Kemudian in kana 'alal huda au amaru bitaqwa, dia jumlah i'tiradi dari ara'aita kedua, ya. Jumlah i'tiradi. Kalau misalkan ara'aita dianggap taukid saja, berarti dia i'tiradi dari ayat 9. Jadi ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla in kana alal huda au amaru ara'aita in kana. Jadi itu i'tiradi, jumlah anak kalimat dari ayat 9. Kemudian ara'aita taukid lagi, in kadzdzaba wa tawalla, i'tiradi lagi dari ayat 9 lagi. Dari ayat 9 atau ara'aita ketiga, ya. Kecilin. Ya. Kemudian alam ya'lam bi annallaha yara. Dialah maf'ul dari ara'aita ayat 9, ya. Alam ya'lam bi annallaha yara, maf'ul dari ayat 9. Kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah, dia adalah jumlah istinafiyah, ya, untuk membantah yang tadi, yang ayat 9, ya. Sekali-kali jangan, ya, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ya, benar-benar jika dia tidak berhenti, lanasfa'an demi Tuhanmu, ya, karena ada sumpah yang dikira-kira, benar-benar kami akan seret ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun pendosa lagi pendusta, ya. Itu, ya. Jadi ini adalah bantahan di ayat 9, jumlah istinafiyah baru, tapi untuk menjawab dari ayat 9, ya. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ini jawaban dari jangan mengancam orang yang melarang dari sholat, mengancam Abu Jahal. Jika Abu Jahal tidak berhenti melarang Rasulullah untuk sholat, benar-benar kelak nanti di hari kiamat kami akan menyeret ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubunnya pendusta lagi pendosa, ya. Falyad'u in kana qadiran. Dan kalau Abu Jahal itu mampu, berkuasa, coba panggil golongannya, ya. Ya, falyad'u nadiya, ya. Sanad'u zabaniyah. Kalau dia panggil golongannya dan golongannya tidak ada yang mau bakalan bantu dia di hari kiamat, sanad'u zabaniyah. Yang ada Allah yang akan memanggil malaikat zabaniyah untuk mengazab mereka, ya. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Kalau sekarang yang tadi ancaman untuk Abu Jahal yang melarang. Kalau sekarang kalimat baru, istinafiyah yang baru lagi untuk perintah kepada Rasulullah, jangan menaati, la tuti'hu wasjudu waqtarib. Jangan taati Abu Jahal, bahkan sujud dan mendekatlah kepada Allah. Jadi jangan selisih. Jadi ada perintah yang menyalahi kebenaran, tidak boleh kita taati, ya. Tidak boleh kita taati. Baik dia, ya. Jadi tidak boleh kita taat kepada siapapun yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. MUI Gorontalo Pusat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib taat, ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri harus sesuai Allah dan Rasulnya. Sekarang ulil amrinya sesuai Allah dan Rasulnya, sesuai, wajib taat, ya. Kalau ulil amri tidak sesuai Allah dan Rasulnya, tidak wajib taat. Masalahnya sekarang sesuai. Hampir seluruh ulama bersepakat. Kalau wajib sekarang masa wabah, jangan sholat di masjid. Jangan berkumpul-kumpul, ya. Jangan, ya, membuat sebab tersebarnya wabah, ya. Jadi ini justru di sini yang bersama dengan MUI dialah yang di atas kebenaran. Adapun yang ngotot, kepala batu, ya, tidak punya ulama, tidak punya ahli medis, jadi dia tidak termasuk
yang menyalahi yang orang tidak taat kepada perintah yang ma'ruf ya. Demikianlah wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.